pernah tinggalkanku. Kau penguasa segalanya. Shalom, shalom, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Kita segera mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini, saat yang di tempat ini maupun selamat malam, selamat pagi yang menyaksikan atau beribadah bersama di tempat lain dalam waktu yang berbeda. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Amin.
Yesus. Bapa di sorga, kami masih banyak salah, kami masih banyak pelanggaran Tuhan. Kami masih banyak kemelesetan, kami masih banyak Tuhan ketidaktepatan dalam diri kami. Banyak hal yang Kau mau, justru sebaliknya kami lakukan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau berhubungan dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjalin komunikasi dengan Engkau Tuhan. Layakan kami melalui pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan New Chapter Fellowship kali ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini, maupun yang lain yang masih berdatangan ke tempat ini Tuhan. Begitu juga dengan sahabat Bapak Ibu yang sama-sama beribadah melalui streaming Tuhan, baik Facebook maupun YouTube. Kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hati yang menyembah kami mau beri bagi-Mu Tuhan. Tertabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Seperti sarindu sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah-Mu. Yang ada di tempat ini, mari saya undang bagi berpikir. Haleluya. Seperti sarindu, amin. Sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu, amin, menyembah-Mu. Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti bagiku, amin Tuhan. Oh Yesus, Yesus, amin, Kau segalanya bagiku. Kita nikmati hadiratnya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Seperti sarindu, amin, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah-Mu, amin. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, amin, hatiku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu ku berserah. Aku panaskan hatiku, ku rindu menyembah Yesus, Yesus, Yesus. Apapun segala masalah hidup kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Bagiku, amin. Hanya Engkau Yesus sumber jawaban hidup kami, Tuhan. Amin, amin. Tak mau kami lari ke lain tempat, Tuhan Yesus. Yes, hanya kepadamu, Tuhan. Yes, Tuhan. Amin, 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 amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, ini kami umat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti lestari di sungai Tuhan, demikian kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan yang belajar menyembahmu Tuhan. Belajar menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Ini kami belajar menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kita yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, yang sama-sama beribadah, mari kita belajar sembah Tuhan. Kita belajar menghormati pribadinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang omnipresent. Dia ada di tempat ini, Dia ada dimanapun Bapak Ibu sahabat berada. Dua tiga orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan ada. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita belajar menjumpai Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Amin, 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 amin.
Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan denganmu Tuhan. Oh, kami mau mencarimu Tuhan, untuk mendapatkanmu. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kembali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah kami lepaskan Tuhan. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Sekali lagi, Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus, amin. Domba Allah, mulia namamu. Amin, amin, amin. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba, Yesus domba Allah, mulia namamu. Haleluya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kau kekuatanku Tuhan, Bukan dengan kekuatanku. Amin Tuhan. Ku dapat jalani hidupku, amin, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, haleluya. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, amin Tuhan. Ku dapat jalani hidupku, yes, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
sendiri lalu yang kalah. Engkaulah Tuhanku. Amin Tuhan. Yang menopangku, pandang wajahmu, berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, pegangan kami Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan Tuhan. Datang dalam hidup, pandang wajahmu, ku pandang wajahmu, amin. Dan berseru, Amin, 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 amin. bertolong Amin Tuhan. darimu. Yes, dengar seruan kami ya Bapak. Jangan lepaskan Amin. Allah dalam hidupku. Saat kita melihat jalanmu, amin, amin. Saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kita melihat jalanmu, saat kita melihat jalanmu, amin. Saat kita mengerti rencana, amin Tuhan. Amin. Tetap ku pegang janji. Yes Tuhan. Harapanku hanya padamu. Hati kami, Hatiku yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, hati kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Amin, 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 amin. hatiku Selalu ku percaya, hati kami percaya. hatiku percaya. Amin, 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 amin. Hatiku percaya. Amin, amin, amin Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus. Ini waktunya kita belajar menghampiri tahta Tuhan. Haleluya. Dalam komunitas ini Oh Tuhan Yesus. kita akan bertumbuh berakar kuat di dalam Tuhan, dalam pengenalan yang benar akan Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Haleluya. Haleluya. Apa yang kau mau sampaikan ke Tuhan? Apa yang kau mau ceritakan ke Tuhan? Ceritakanlah sekarang. Haleluya Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Bagimu pujian, bagimu hormat Tuhan. Kemuliaan Amin Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, Yesus Tuhan. Kau baik Bapa. Luar biasa Kau Tuhan. Tak dapat kami bayangkan Engkau Allah pencipta alam semesta. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahnya Tuhan. Hanya Kau
Engkau Tuhan. Kau yang kami perlu Tuhan. Kau yang kami perlu Tuhan. Tak ada kepentingan yang lain selain Engkau dan kerajaan-Mu saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Oh, Kami hanya mau menceritakan semua denganmu ya Tuhan. Kau yang dapat kami Haleluya. Kau yang kami percaya. Kau Yesus. Yesus, Yesus. Kami meyakini Tuhan, Kau Tuhan. penderitaan kami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Kau berikan ke depan Tuhan. Oh, terima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih. Amin, amin, Yesus. Haleluya. Amin, amin. Yes, Tuhan. Kami rindu Tuhan. Butuh Yes, Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus. Ya Bapa. Ya Yesus Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Kita semua butuh Tuhan. Oh Yesus. Kita semua perlu Tuhan. Ya Tuhan, amin. Amin, Yesus. Amin, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, lebih dari segalanya Tuhan, kami butuh Engkau. Ya Yesus. Lebih dari segalanya kami butuh kebenaran-Mu Tuhan yang akan mengubahkan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Sudah cukup kami menderita di dunia, terus kami di kekekalan kami pun akan merasakan hal yang sama. Bahkan Oh, lebih ya parah Tuhan lagi. Yesus. Kami tidak mau Oh Tuhan. Tuhan Yesus. Untuk itu ini kami semua dalam komunitas ini yang ada di tempat ini, maupun yang sama-sama beribadah lewat live Amin streaming Tuhan. Tuhan. Kami rindu. Kami merindukan Engkau lebih dari segala. Oh, Agar waktu ajal menjemput kami, Yesus Tuhan. Engkau Yesus menyambut kami. Amin Tuhan. Kami ada di Firdaus-Mu Tuhan. Oh ya Yes Tuhan. itu kami. Amin, amin. Engkau yang kami Aku tandang. percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Aku kan tetap percaya, tetap percaya Kau yang memanggilku setia, yang memanggilku, memandu langkahku berlabuh di sana, memandu langkahku. berlabuh di sana, seperti Abraham sahabatmu, Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. akhir setia. Dari jauh memandang negeri Dari perjanjian, jauh memandang negeri perjanjian, kanan surgawi permai, Kenaan surgawi permai. tanah air yang Kau janjikan, Jika tempat pertemuan semua saleh Tuhan. semua saleh Tuhan. Sekali lagi, aku percaya kepadamu, Percaya kepadamu, walau ku tak mengerti ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung dan jalan tak ini. pernah Ku tahu ujung jalan ini. Aku kan tetap percaya, aku kan tetap percaya. Kau yang memanggilku Kau setia, Manggilku setia, amin, memandu langkahku memandu langkahku berlabuh di sana, di sana,
seperti Abraham sahabatmu, Abraham sahabatmu, sampai akhir setia, akhir setia, dari jauh memandang dari jauh negeri memandang perjanjian. negeri Yes, Tuhan. perjanjian. Kanaan surgawi, Pernah tanah air yang kau tanah janjikan, air yang kau janjikan, tempat pertemuan tempat semua pertemuan saleh Tuhan. semua Itu bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, ajar aku setia mengerti mengerti semua maksud dan jalanmu, dan jalanmu tak ku ingini lagi. aku ingin Indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, bawa kami semua ke sana Tuhan. Ajar aku setia, mengerti semua maksud mengerti semua maksud dan jalanmu. jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Aku yakin yang kau sediakan. Sekali lagi bawa kami, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi bawa aku ke sana bawa aku ke Tuhan. Ini sana. kami rindu Tuhan pulang ke rumahmu. Aku setia Amin, amin, amin. mengerti Ajar kami mengerti, dan jalan amin, amin, semua maksud dan jalanmu. Tak ada lagi yang kami ingini di dunia ini Tuhan, karena kami yakin semua yang kau sediakan sempurna. Terima kasih Bapa. Ya Yesus. Tak ada kerinduan yang lain Tuhan. Kami semua toh mau mati juga Tuhan. Yang sakit berjuang sehat toh juga mau mati. Yang miskin mau kaya toh juga mau mati. Tapi kami tidak mau Tuhan, di saat kami meninggal kami terpisah dari hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu mulai saat ini kami mau perkarakan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami Tuhan boleh bersama-sama di kekekalan nanti Tuhan. Tak ada kerinduan yang lebih besar dan yang dipercaya Tuhan di kekekalan Tuhan. Ya Yesus. Bawa kami ke Yerusalem, bawa kami ke Kanaanmu, bawa kami ke langit baru, bumi baru. Kami setia. Dan begitu Tuhan, di dunia ini kami mau tinggal sementara Tuhan, tempat persinggahan kami. Ajar kami setia Tuhan, tak mengingini hal-hal yang lain Tuhan, selain yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk dapat duduk sehidangan, menerima roti, Amin Tuhan Yesus. menerima berkat-Mu Tuhan, yang membawa kami pada kerajaan surga-Mu, yang siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Shalom. Yang ada di tempat ini shalom.
Haleluya. Yang ada di rumah dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, shalom juga. Luar biasa ya Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Tidak ada mau bilang Tuhan itu jahat. Kitanya yang jahat. Amin. Kalaupun yang jahat itu kitanya yang jahat. Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, dalam New Chapter Fellowship kali ini kita akan berbicara mengenai mengikuti Yesus keputusanku. Ini mengikuti Yesus keputusanku ini kita teringat ada satu lagu. Ada satu lagu apa? Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Baru ada lagi salib tetap ku ikut walau sendiri. Wow. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ada satu lagi bait. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wow. Kita menyanyikan lagu ini. Ini pujian cukup tua. Tapi masih dinyanyikan. Sampai sekarang masih dinyanyikan. Nah, siapa yang tahu asal-usul lagu ini? Ada yang tahu? Jadi ini asal-usul lagu ini lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India. Dia bersama keluarganya memutuskan menerima Yesus pada pertengahan abad ke-19. Nah, mereka itu masih desa, jadi masih suku, ada kepala suku. Nah, kepala suku dan rakyatnya saat itu memaksanya untuk meninggalkan imannya. Artinya mereka ini, keluarga ini, mengikut Yesus. Keputusan mereka untuk mengikut Yesus. Nah, kepala sukunya paksa tinggalkan iman mereka kepada Yesus. Tapi iman lelaki ini, melalui iman yang kuat dia berkata, I have desired to follow Jesus. Dulu-dulu kan, boleh dibilang 1900, pertengahan 1900-an kan, apalagi kalau suku-suku kan, sampainya dengar langsung kan dibunuh toh. Jadi so diancam, tapi dia tetap bilang, I have desired to follow Jesus. Artinya apa? Mengikuti Yesus keputusanku. Jadi walaupun kepala suku dan penduduk mengancam akan memenggal kepalanya, namun lelaki itu tidak gentar. So diancam, so di ini, di itu tidak gentar. Bahkan dia tetap berkata, "Talk no one joins me, still I will follow." Yang tadi lirik kedua, tetap ku ikut walau sendiri. Wow. Lingkungan sekitar boleh berkata, tinggalkan Yesus. Siapa mau cari dia? Kenapa mau cari Yesus? Tapi ini satu orang ini berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Akhirnya karena itu istrinya dibunuh duluan. Istrinya dibunuh duluan karena iman mereka. Dan pada akhirnya juga laki-laki ini pun dibunuh. Dieksekusi. Ketika sedang menyebutkan kata-kata, the cross before me, the world behind me. Artinya salib di depan, dunia di belakang. Wow. Kita beranjak abad 20, 2021. Kalau mau dipikir apakah masih ada iman seperti ini? Tapi tahu enggak? Akibat daripada ini yang disebut dengan demonstrasi iman. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah.
Iman bukan hanya sekedar aku beriman dari yang tidak ada menjadi ada, bukan hanya sekedar itu. Tapi iman lebih daripada itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau mau berbicara iman, beberapa kali kami mengalami ujian iman. Tapi tidak serta-merta kemudian kami mencobai Tuhan. Laki-laki ini mendemonstrasikan imannya. Iman yang mungkin kalau kita saat itu berpikir bahwa Tuhan, mungkin, tidak usah jauh-jauh, kalaupun itu kita tarik saat ini, paling Tuhan kita komang ikut Tuhan, masa dong mau bunuh pak kita Tuhan. Kita so ikut Tuhan. Masa kita pelaki mau menganiaya kita Tuhan. Kita so ikut Tuhan. Masa kita pe istri mau aniaya kita Tuhan. Beriman. Beriman. Tapi apakah iman yang demikian? Luar biasa keluarga ini. Lelaki ini. Istrinya dibunuh, dia tetap salib di depan. Dunia di belakang. Wow. Haleluya. Iman, demonstrasi iman yang sebenarnya seperti ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mencari tahu maksud Tuhan apa. Mungkin kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya waktu itu ditarik kembali sekarang, apalagi kita terkontaminasi toh dengan iman yang minta maaf, bukan murni. Jadi mungkin kalau dalam keadaan ini Tuhan, masa Tuhan dorang mau bunuh pak kita, masa Tuhan dorang mau ejek pak kita, masa Tuhan dorang mau hina pak kita Tuhan. So kasih naik kita pe derajat misalnya. Atau misalnya Tuhan coba tolong dang pak kita Tuhan. Supaya dong ndak bunuh pak kita. Apa yang terjadi saat itu berbeda dengan pemikiran iman kita saat ini. Imannya sekali Yesus tetap Yesus. Apalagi waktu minggu yang lalu kita belajar apa? To be not just to do. Menjadi. Bukan hanya sekedar melakukan. Jadi kekristenan kita bukan hanya sekedar melakukan aturan-aturan dalam Alkitab. Tapi lebih daripada itu kita menurut apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita mau tahu maunya Tuhan? Ya kita harus berhubungan intim dengan Tuhan dengan cara apa? Baca Alkitab. Doa. Amin. Dengan tidak bermaksud mempelintir, kalau yang lain kan doa supaya doi ada. Enggak. Iman yang sebenarnya iman yang ditunjukkan oleh ini. Sekalipun Tuhan, masih ingat Sadrak Mesak Abednego, seandainya Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya Tuhan. Amin. Dan iman yang sama pula. Bedanya Sadrak Mesak Abednego masih ada rancangan ke depan, sehingga mereka masih ada. Tapi kepada Bapak ini yang terjadi bersama keluarganya berbeda. Amin. Dia tetap mengalir. Sampai pada titik dia mati. Tapi tahu enggak? Melalui demonstrasi iman daripada lelaki ini telah membawa apa? Kepala suku dan semua penduduk desa bertobat dan mengikuti Yesus. Amin. Ada harga yang harus dibayar untuk memenangkan. Amin. Karena yang kita pribadi pahami, saya pahami pribadi, ada dua penderitaan. Penderitaan pertama pribadi kita untuk mendewasakan diri kita itu pertama. Ada penderitaan kedua yaitu pikul salib, itu penderitaan yang kedua supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Pernah atau kita mengalami, misalnya kita dalam kesusahan, kemudian kita bekerja, Tuhan buka jalan. Tapi kan kita melewati yang namanya kesusahan itu. Tuhan tolong, tapi tetap dengan penuh tanggung jawab kita jalani dari hari ke hari, kita bisa saksikan ke yang lain, itu salib kita. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Di saat orang lain mengalami hal yang sama, saya jadi berkat. Kita juga begitu, gitu. Kan begitu toh? Emang ini, aduh, kita kuat. Contoh misalnya terbelit hutang. Bagaimana Kang? Oh, kan harus bertanggung jawab begini. Bagaimana kita boleh mengatakan kita boleh bertanggung jawab, tapi kalau misalnya kita belum mengalami. Nah, tentu kita Tuhan izinkan mengalami dulu itu. Nah, itu salib kita.
Tujuan salib adalah kita menanggung beban orang. Supaya nanti di saat kita diperhadapkan dengan orang tersebut, oh begini, so ada di jalan keluar. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu kami ada kendaraan, Tuhan titipkan. Ini sampai pada titik ini iman. Dulu iman saya bahwa Tuhan mengawali, Tuhan mengakhiri. Karena konsep berpikir ayat Tuhan mengawali, Tuhan mengakhiri sepintas dangkal. Jadi berpikir sudah pokoknya ambil mobil, nanti Tuhan yang mengawali, Tuhan yang selesaikan angsurannya. Wow, enak sekali begitu ya. Itu iman yang dangkal. Dulu kita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, iman seperti Bapak ini yang mencari tahu. Iman kan sebetulnya penurutan terhadap kehendak Allah. Tuhan kehendak apa? Jadi sampai pada titik memang mentok, tidak bisa bayar, Tuhan kehendakmu yang jadi. Yesus Kristus di Taman Getsemani pun mengalami hal apa? Dia sempat nego loh dengan Tuhan. Tapi tetap ujung-ujungnya dia bilang ke Bapa di surga, Bapa, kan dia minta lalukanlah cawan ini kalau boleh lewat. Kalau boleh, dan dia tidak disalibkan. Tapi sekali lagi bukan kehendakku yang jadi, namun kehendak. Pun waktu itu dia menangis, tapi peluhnya itu luar biasa, mengeluarkan darah. Artinya kalau dalam dunia medis, sampai keringat itu sampai jadi darah itu berarti tingkat stres yang tinggi, putus saraf mungkin seperti itu. Sampai dia mengeluarkan darah, stres yang hebat. Tapi tetap ujung-ujungnya apa? Tuhan kalau boleh, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu iman. Amin. Kita boleh meminta ini itu, tapi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tapi kembali lagi, kalau boleh Tuhan. Tapi di atas segalanya biar apa? Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Nah, demonstrasi iman yang ditunjukkan oleh keluarga ini, lelaki dan keluarga ini, membuat suku dan semua penduduk desa bertobat dan mengikuti. Dan ini salib yang dia pikul saat itu. Tentunya kita juga ada salib masing-masing, tapi tujuannya untuk memberkati orang lain. Di luar dari itu ada juga yang namanya yang tadi penderitaan yang pertama, untuk mendewasakan kita. Gitu. Nah, jadi iman yang sejati adalah iman yang tidak wajar menurut wajar hidup dunia saat ini. Anggap, iman yang sejati adalah iman yang tidak wajar menurut wajar hidup dunia saat ini, termasuk kekristenan saat ini. Amin. Iman saat ini pokoknya hidup di dalam Tuhan itu diberkati, betul? Pokoknya datang ke Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu diberkati. Dan berbicara berkat itu selalu berkaitan dengan apa? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, terus banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang rajin beribadah, kemudian tanda kutip tidak diberkati, apakah mereka tidak beriman? Di mana Tuhan? Gitu. Kan bukan seperti itu. Iman yang benar adalah apapun yang terjadi, aku tetap mengikuti Yesus. Itu iman yang benar. Iman yang benar adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu iman yang benar. Jadi kita harus kembali kepada iman yang benar, termasuk kita sempat menceritakan di awal mengenai iman daripada keluarga. Keluarga di mana akhirnya lagu ini menjadi satu lagu yang hidup. Lagu yang hidup dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, kita baca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62, di sini kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum lanjut, kami mau sampaikan bahwa kita ini komunitas. Kita ini komunitas, ini bukanlah gereja, tapi ini adalah komunitas di mana kita mau bertumbuh dan berakar. Akar kuat di dalam Tuhan, di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Sama yang tadi di doa, apa yang sebenarnya orang mau cari. Orang misalnya sakit, minta sembuh, enggak masalah. Enggak apa-apa. Tapi tetap tuh ujung-ujungnya orang mau apa? Mati juga. Orang miskin, minta kaya, enggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya mati juga. Sebetulnya apa yang kita mau cari? Selain daripada ini dunia tempat persinggahan kita sementara. Sementara
Waktu hidup yang Tuhan beri 70-80. Kalaupun lebih ya, so tahu DP seterusnya. Singkat loh waktu ini. Kenapa kita bisa bilang singkat? Sekarang kita bisa lihat Valen, oh begini. Nanti beberapa tahun ke depan gak rasa kayak, ih, so besar gue tegang. Betul? Orang lihat juga terang tetangga, ih, dulu masih kecil kan, ih, so besar gue sekarang kan gak dapat rasa. Paling bahasanya begitu, gak dapat rasa. Singkat waktu hidup ini. Apa yang kita mau cari? Kalau Tuhan perkenankan, izinkan, terus, berarti itu adalah kesempatan kita untuk didewasakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi ini adalah New Chapter Community, ini adalah komunitas New Chapter, komunitas baru kita menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tentunya tidak seperti makan rica langsung pedis. Selalu kita bilang, belajar kebenaran itu tidak makan rica langsung pedis. Jadi seakan-akan setelah didoakan, pleng langsung berubah. Itu Power Rangers. Tapi di dalam pengenalan akan Tuhan ini proses hidup. Seberapa lama? Sepanjang umur hidup kita. Seberapa panjang umur hidup kita? Selama Tuhan mengizinkan kita hidup dan bernafas. Amin. Tidak tahu. Masing-masing orang ini tidak tahu Tuhan kasih kesempatan berapa lama. Tapi sepanjang waktu Tuhan berikan, orang harus maksimal dengan Tuhan. Amin. Orang maksimal dengan Tuhan. Lukas 9 ayat 57-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, ini kalau misalnya dalam jadi kalau kita baca Alkitab, biasanya kan di dalam konteks contoh hal mengikut Yesus. Itu kan ada DP, kita biasanya baca Lukas, ada juga Matius sekian sampai sekian. Itu komparisi, artinya itu perbandingan. Orang bisa membandingkan ayat-ayat lain supaya orang tidak salah memahami. Itu, tidak salah memahami. Artinya ada ayat sini misalnya ada misalnya di dalam Matius tidak tercatat, tapi di Lukas tercatat. Nah, kalau misalnya ini juga konteks Lukas 9 ayat 57-62 ada juga di dalam Matius 8 ayat 19 sampai 22. Dalam Matius 8 ayat 19 sampai 22 yang datang itu, yang bercakap itu ahli Taurat. Gitu. Jadi kalau dalam Lukas 9 ayat 57 ini dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ini maksudnya ahli Taurat. Berkata kepada Yesus demikian, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini artinya, Tuhan, aku mau mengikut engkau Tuhan. Kita kok mau ikut pangana Tuhan. Kemana Tuhan mau pergi, kita mau ikut. Kemana Tuhan mau pergi, aku mau ikut. Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, tahu enggak apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus berkata demikian, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Wow. Dijawab Tuhan seperti itu loh. Biasakan kalau misalnya ada yang datang mau melayani Tuhan. Contoh di gereja-gereja ada yang mau melayani Tuhan. Karena kekurangan pemain rebana misalnya, oh ya mari silakan. Atau kekurangan pemain musik, ya mari silakan. Tidak perlu lagi mau bilang tuh. Langsung. Tapi ini hal mengikut Tuhan ini berbeda dengan hal kita melayani Tuhan di gereja. Berbicara hal mengikut Tuhan adalah sikap hati kita dengan Tuhan. Sehingga ini hampir sama juga dengan ayat yang lain dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Dengan perumpamaan kalau misalnya kita membangun rumah, hitung dulu anggarannya. Supaya kalau misalnya orang so hitung anggaran, berarti saya siap baik-baik. Siapkan baik-baik supaya kalau misalnya orang bangun rumah tidak cuma setengah jadi. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Akhirnya jadi batu sandungan. Demikian pula hal mengikut Tuhan. Kita mengklaim Tuhan, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari justru, minta maaf, banyak kan orang jadengan. Banyak kita dengar bersama justru bahasanya, orang Kristen diajarkan kasih tapi kok tidak memiliki kasih. Kan banyak seperti itu. Ini orang Kristen, bicara kasih, minta tidak ada kasih. Dan kita jujur dengan pribadi.
Lebih baik kita minta maaf, contoh kalau misalnya kita beli di pasar, open. Mana yang lebih jujur? Mana yang banyak kasih kemudahan? Justru kami pribadi lebih banyak menemui orang-orang justru yang sejawat ini dia, atau yang mengaku Kristen, kita bilang mengaku Kristen karena oknum-oknum tertentu, minta maaf, bahasa kasarnya putar balik. Oh, di sini tuh paling murah. Oh, so percaya ini, beli. Cek di tempat lain, ternyata masih ada kota yang lebih murah. Yang justru berbeda kepercayaan. Jadi berbicara mengikut Yesus ini suatu hal yang sikap hati benar di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Bersedia kita mengikut Yesus, keputusan kita, maka kita harus bersedia untuk tidak nyaman. Bersedia untuk tidak nyaman. Bersedia kita untuk tidak nyaman. Dan ayat 59 katakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah ini kemarin Tuhan Yesus yang bilang, ayo. Ini so tahu ada konsekuensi, ikut Tuhan, ikut aku, mari ikut kita. Tetapi orang itu berkata dalam ayat yang ke-59 sini katakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Wah, ya Tuhan, kita mau ikut Tuhan, mari tunggu dulu Tuhan. Seizin dulu kita untuk menguburkan Bapakku. Karena mungkin waktu itu ada sementara penguburan bapaknya dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa? Mengikut Yesus jangan ada embel-embel. Kalau kita mau mengikut Yesus ya karena Yesus. Jangan embel-embel ini, jangan embel-embel itu. Kita mau melihat masa lalu kita, jangan. Bersama dengan Yesus kita menatap ke dalam masa depan kita, yaitu di kekekalan. Amin. Jangan lagi lihat di belakang kita memang sudah rusak. Tapi pengharapan yang baru Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus, amin. Seperti halnya pujian berkata, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Di saat apapun keadaan kita saat ini, kita menyadari diri kita butuh Tuhan, kita mau komitmen ikut Tuhan. Jangan lihat lagi yang di belakang. Lebih berbicara ke situ. Ada lagi, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Mau berpamit dulu kata dengan keluarganya. Tapi Yesus berkata apa? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kalau kita mau berkomitmen dengan Tuhan, jangan mau pikir apa tuh orang bilang, jangan mau pikir termasuk apa tuh suami istri bilang. Keselamatan itu masing-masing loh. Keselamatan itu masing-masing. Tapi karena kita berjuang untuk ke sana dan orang tahu konsekuensi yang ada, otomatis orang mau ajak orang pe istri, orang mau ajak orang pe suami, orang mau ajak orang pe anak-anak. Supaya jangan jadi sama seperti apa seorang kaya dan Lazarus. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya masuk di dunia orang mati. Rohnya di situ. Nah, rohnya ini mengingat bahwa ada keluarganya yang belum mengenal Tuhan. Tapi dia tersiksa. Jangan sampai keluarga kita pun mengalami hal yang sama dengan orang kaya itu. Jadi itu kerinduan kita, kita juga mengajak keluarga kita. Tapi kalaupun misalnya tidak mau ya tidak apa-apa, yang penting kita juga fokus, kita yang fokus. Jangan karena keluarga kita tidak mau, kita pun ikut-ikutan, wah bahaya. Ini sama case pernah ada satu kejadian, karena jadi bahasanya seperti ini, jangan karena orang lain buat kesalahan, kemudian pun kita ikut-ikut bersalah kepada Tuhan. Amin. Contoh kita juga dengan istri, dulu pernah, bukan pernah, banyak kali. Karena kita pelayanan, dia pimpin firman, ataupun sebaliknya istri WL, seringkali sobat kudus, seringkali kejar-kejaran, semua dekat DP waktu. Udah sempat, ya sempat lah.
sempat marah. Tapi ini mau melayani Tuhan. Sikap hati harus beres. Sikap hati harus beres. Waktu kita melayani Tuhan, kita bilang, cepat, cari solusi. Kalau misalnya memang ini tinggal, yang penting sikap hati benar, misalnya begitu. Ataupun sebaliknya, cepat. Tapi jangan jadi belakangan ini akhirnya belajar dengan Tuhan. Namanya kita mau menghadap Tuhan, namanya kita mau melayani Tuhan, hati kita ini harus damai, harus sejahtera. Jangan ada tidak sejahtera. Karena susah juga orang mau melayani. Kalau misalnya hati kita tidak sejahtera. Akhirnya dari situ belajar pelan-pelan. Kalau boleh berikut ke depan. Supaya orang tidak baku dusu. Jangan nanti jadi apa-apa di jalan. Tapi itu prosesnya prosesnya itu tidak gampang. Tidak gampang, tidak makan merica langsung pedis. Gitu. Tapi menyadari hal itu, lebih sekarang akhirnya kita, contoh kita suami istri, lebih mengintrospeksi diri pribadi sendiri dulu. Jangan mengharapkan orang lain berubah, tapi kalau kita tidak berubah. Itu kuncinya. Sahabat Bapak Ibu yang menyaksikan, jangan berharap suami, istrimu, anak-anakmu berubah kalau engkau tidak berubah. Orang lain tidak mau berubah, silahkan. Suamimu, istrimu, anak-anakmu mau berubah, tidak mau berubah, silahkan. Yang penting kita saja dulu fokus. Karena dengan kehidupan kita yang berubah bisa menarik juga yang lainnya juga berubah. Tapi kalaupun tidak berubah, ya tidak apa-apa. Kan begitu saja. Yang penting kita fokus saja dengan Tuhan. Seperti ayat ini dikatakan, orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Kita fokus saja dengan Tuhan. Jangan fokus dengan kanan kiri kita, dengan muka belakang kita. Kita fokus dengan Tuhan. Kita fokus hubungannya ke atas dengan Tuhan. Amen. Kita fokus hubungannya ke atas dengan Tuhan. Nah, bayangkan. Tadi kita sempat uraikan, dijelaskan di awal bahwa yang datang itu ahli Taurat loh. Artinya apa? Ahli Taurat yang kurang lebih sekarang apa? Pendeta. Datang ke Tuhan, Tuhan mau ikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau mau ikut Tuhan, siapapun harus berani hidup tidak nyaman. Jadi berbicara mengikut Tuhan, keputusan kita harus berani hidup tidak nyaman. Dan dalam New Chapter Fellowship sebelumnya, pernah diuraikan mengenai kehendak bebas dalam diri kita manusia. Jadi setiap pribadi kita ini diberi yang namanya kehendak bebas. Kita berhasil atau tidak, itu ditentukan oleh pribadi kita. Karena kita diberi yang namanya kehendak bebas, itu singkatnya. Kalau misalnya kurang jelas nanti akan dibawakan kembali atau bisa dilihat New Chapter sebelumnya. Nah, kehendak bebas yang diberikan kepada kita itu diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Dan saya mau katakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah hasil dari setiap pilihan-pilihan yang kita ambil dari masa lalu. Apa yang terjadi saat ini dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam komunitas apapun kita, itu akibat pilihan-pilihan yang kita ambil pada masa lalu kita. Dan apa yang akan terjadi ke depan merupakan pilihan-pilihan yang kita ambil saat ini. Artinya kalau misalnya kita dalam keadaan terpuruk saat ini, kita dalam keadaan yang bersusah payah saat ini, kita ada dalam keadaan pergumulan saat ini, itu bisa merupakan akibat pilihan yang kita ambil masa lalu kita. Justru itu jangan kita, karena kita tahu begitu saat ini, kita jangan salah pilih lagi, amin. Supaya masa depan kita boleh mulai rubah dari saat ini. Supaya kita ke depan bisa merubah dengan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Justru itu terus saya sampaikan bahwa jangan kita mengambil pilihan yang salah. Melalui wadah atau komunitas ini harapannya kita belajar mengambil pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk bila kita saat ini mengambil pilihan untuk mengikut Yesus, maka hal tersebut adalah pilihan yang tepat bagi kita, dan hal tersebut adalah merupakan keputusan kita, dan kita jangan mundur. Jangan mundur. Karena saya mau katakan begini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, amin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan saya dan sahabat Bapak Ibu.
yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Dan Dia Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup melakukan apapun, amin. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu pasti bertanggung jawab dengan hidup kita, dan Tuhan akan memelihara hidup kita termasuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi selama kita bertanggung jawab dalam hidup, amin. Selama kita bertanggung jawab dalam hidup, kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab dalam hidup, hidup malas-malasan. Ya, bagaimana Tuhan mau berkati kita? Tuhan juga mau berkati di kita, ada fasilitas yang Tuhan berikan dan kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Dan juga yang perlu diingat, yang tadi saya katakan, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita, Tuhan akan memelihara hidup kita termasuk kebutuhan jasmani kita, selama kita bertanggung jawab dalam hidup. Tapi juga yang perlu digarisbawahi adalah apa? Sesuai yang diajarkan, yaitu asal ada makanan, pakaian cukup. Amin. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun, sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita lahir telanjang. Betul? Kita pulang, orang di Manado yang pakai, apalagi kalau orang Kristen pakai jas, toh. Tetap ujung-ujungnya dikubur. Kalau mungkin di tempat lain, panjang juga. Langsung dibalut dan lain sebagainya. Tapi intinya apa? Di saat orang datang tidak membawa apa-apa loh. Kita pun keluar, tidak bawa apa-apa. Kita mati tidak bawa apa-apa. Ini berbeda halnya dengan, kalau dulu pernah nonton film Cina, dulu kan ada film tuh, kalau misalnya yang vampir-vampir. Kalau misalnya di akhirat mau suka supaya sampai keluarga ada mobil, bakar oto-oto mainan. Nanti di sana bukan seperti itu. Surga itu bukan begitu. Dunia orang mati bukan seperti itu. Namanya mati sudah mati. Apalagi kalau misalnya kita hidup dalam perjanjian baru sekarang, ini luar biasa. Kalau kita mati kemudian kita berkenan di hadapan Tuhan, kita langsung masuk di Firdaus. Nah, Firdaus itu adalah tingkat ketiga dari sorga. Jadi sorga itu dia Samayim dalam bahasa Ibrani, Ouranos dalam bahasa Yunani. Nah, itu artinya sorga itu langit sebetulnya. Jadi itu bentuk jamak. Jadi ada tingkat pertama, itu atmosfer ini, yang orang hidup sekarang. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua itu bintang-bintang. Nah, tingkat ketiga itu Firdaus. Kalau kita mau belajar benar kebenaran. Tapi untuk mendalami itu nanti ada DP waktu. Nah, kita nantinya yang ke Firdaus di saat kita berkenan. Tapi kalau misalnya kita tidak berkenan, DP tambah di mana? Di Hades, di dunia orang mati. Apa yang ada di situ? Roh kita. Tubuh kita sudah. Kan waktu kita dikubur, coba kalau misalnya ada beberapa berpuluh tahun kemudian bongkar, so nggak ada tuh. Cuma jadi apa? Tanah paling. Karena apa? Dari tanah kembali. Ya. Yang berpulang apa? Roh. Justru itu firman Tuhan bilang apa? Roh dalam diri kita yang diingininya dengan cemburu. Artinya apa? Tuhan itu saat kita, aduh ini konteksnya berbeda lagi tapi kita cicil ya. Tuhan itu luar biasa. Di saat Tuhan menciptakan Adam, dia menghembuskan nismat hayim, rohnya. Nah, dalam diri kita, setelah pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapa berikan apa? Bapa berikan juga rohnya. Justru itu ada Roh Kudus. Luar biasa loh, dalam diri kita ini ada perwakilan Bapa loh. Ada Roh Kudus, jadi di dalam roh kita, selain roh kita manusia, ada Roh Kudus. Nah, roh kita ini yang bebas melakukan apapun. Tapi namanya kita ada Roh Kudus, lewat kita belajar kebenaran firman Tuhan, roh ini yang menuntun kita, Roh Kudus ini akan menuntun roh kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jadi luar biasa. Dalam diri kita ada roh Bapa. Jadi kita, ini yang Tuhan inginkan untuk berpulang ke rumah Bapa. Jadi roh kita nantinya ke Firdaus. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kembali di ayat tadi, asal ada makanan pakaian cukuplah. Amin. Kita beberapa waktu ini, kita so lama nak beli pakaian. Patule so lama nak beli.
Mau apa le mau beli? Yang penting cukup boleh mau pakai di mana-mana. Oh. Asal ada makanan cukup juga. Kami ini jual martabak, tapi lewat kami jual martabak, hasilnya itu untuk makan minum, selebihnya untuk pelayanan. Nggak ada yang mau cari lain. Jadi bersyukur ada juga teman-teman yang support pelayanan sehingga speaker sengaja taruh di dalam. Ini gitar semua, ini hasil donasi daripada ada beberapa sahabat Bapak Ibu yang di Papua, ada yang kasih sumbangan. Dan selebihnya ya dari usaha kami. Itu luar biasa. Karena apalagi yang kita mau cari? Oh, apalagi? Nggak ada yang kita mau cari. Jadi kalaupun misalnya sekarang kita punya persoalan, nggak kunjung selesai, Paulus mengajarkan adanya apa? Duri dalam daging loh. Ini kalau kita baca kebenaran. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sini katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Paulus pun bilang begitu. Contoh misalnya, dalam hal ini misalnya sakit. Misalnya kan ada yang bilang kan Paulus ada sakit tapi nggak tahu juga sakitnya apa. Dia berdoa apa Tuhan, dia juga dalam pelayanannya mengadakan juga mujizat. Tapi dirinya juga ada satu penyakit yang 3 kali dia berdoa pun Tuhannya ndak angka. Apa kata Tuhan dalam ayat yang ke-9? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan Paulus, dalam kelemahan pribadi lepas pribadi kita, apapun masalah hidup kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa ini berbicara apa? Kuasa ini berbicara kebenaran dan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kuasa ini bukan suatu hal-hal yang spektakuler, yang misalnya apa. Enggak, ini firman Tuhan sendiri yang bilang loh, kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Kebenaran yang kita asumsi, contohnya seperti saat ini, kebenaran yang kita asumsi, yang kita konsumsi, bukan asumsi, yang kita konsumsi, yang kita serap melalui kuasa Roh Kudus itu menjadi sempurna. Kita mengenal Tuhan dengan benar. Justru itu ayat selanjutnya di sini katakan, Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus juga memiliki yang namanya pergumulan hidup, ada. Sepanjang hidupnya dia memiliki pergumulan hidup. Ini firman Tuhan katakan. Artinya apa? Tuhan izinkan kita juga memiliki persoalan hidup, bahkan ada seakan-akan tidak kunjung selesai. Tapi saya mau tanya, sahabat Bapak Ibu yang menyaksikan ini maupun orang ini, apakah ada masalah yang tidak selesai? Tetap semua orang bisa lewati, amin. Mungkin sekarang orang mengalami masalah, orang tidak tahu ke depan apa. Tapi seperti tadi kita bilang, kalau kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita jalani saja dari hari ke hari, amin. Kita jalani dari hari ke hari. Jurus, kita punya jurus. Kalau misalnya dalam masalah, jangan berpikir banyak-banyak. Yang penting kita bisa jalani, melewati dari hari ke hari. Hari ini kita bisa lalui, kita bersyukur. Hari besok kita lalui, kita bersyukur. Dan terus mencari perkenanan Tuhan. Tuhan, apa maksudmu dalam hidup? Kami pernah ada dalam satu saat penjualan kami memang menurun drastis. Tapi kami karena kan namanya manusia pikirannya ke depan. Padahal belum tentu, justru itu kan firman Tuhan bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dia bilang hari ini atau berikanlah kami pada minggu ini, pada tahun ini, pada 2 tahun depan. Firman Tuhan bilang apa? Pada hari ini. Dan firman Tuhan lain katakan, kesusahan sehari cukuplah. Itu berbicara agar kita setiap saat, setiap hari mau berhubungan dengan Tuhan. Justru itu cari tahu terus Tuhan, apa maksud Tuhan. Nikmati, jalani saja hari ini. Jadi kalau kita ada masalah, jalani hari ini. Hari ini lewat, terima kasih Tuhan, so lewat kota ini hari.
Besok lagi, apapun masalahnya, kita dijelekkan, kita dihina dan lain sebagainya, biar yang penting Tuhan tidak menghina, yang penting Tuhan tidak mengejek, yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. So bisa dilewati lagi. Terus lewati saja, jalani saja seperti itu. Kami pun menjalani seperti itu sambil kita terus tiap hari berjuang. Tuhan, berkenan Tuhan, mulutku Tuhan. Sekarang bukan cuma mulut, jari kan, di FB, jari-jariku Tuhan. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Supaya senantiasa kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita ini memiliki persoalan yang tidak kunjung selesai. Sebetulnya ada maksud Tuhan loh. Tuhan itu sementara jagai kita loh melalui persoalan hidup itu. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak jatuh. Dan sebetulnya itu adalah pengaman dalam hidup kita. Supaya dalam keadaan tersebut kita terjaga sampai kita menutup mata kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Melalui setiap masalah Tuhan mendatangkan yang namanya pendewasaan iman. Amin. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan akan memilih jalan-jalan yang cepat, yang praktis, yang singkat, tapi ujung-ujungnya masa depannya berantakan. Justru itu pilihan sekarang itu ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Termasuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita semakin meminta Tuhan, hikmati Tuhan. Apa pilihan-pilihan kita selanjutnya? Tuhan pasti akan tuntun, amin. Karena melalui persoalan, coba kita renungkan. Ada saja melalui persoalan hidup, Tuhan mau bawa sebetulnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ada kalanya kitanya yang, bahasa Jawa bilang apa, ngeyel, lah batu. Tapi Tuhan itu luar biasa loh, dia tidak pernah menyerah. Amin. Dia datangkan lagi masalah. Dia datangkan lagi masalah. Siapa masalah? Ya karena melalui masalah itu akan mendewasakan hidup kita. Karena kalau kita hidup nyaman di dunia ini yang tujuannya memberikan kenyamanan, sedangkan firman Tuhan bilang apa tadi? Yesus itu tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti kita harus bersedia hidup tidak nyaman. Tujuannya apa? Supaya kita semua, kita harus tahu bersamalah bahwa tujuan kita yaitu langit baru, bumi baru, bukan kehidupan sekarang. Amin. Dan Tuhan mau bawa ke sana. Amin. Tuhan mau bawa orang ke sana. Jadi kalau misalnya kita memiliki persoalan hidup, kita memiliki masalah, Tuhan itu rindu supaya kita tidak jatuh. Amin. Ini konsep yang berbeda daripada yang lain, tapi ini kebenaran. Ini kebenaran. Ini adalah kebenaran. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang benar yang membuat kita semakin dewasa rohani. Jadi kalau kita punya persoalan, ya tentunya kalau kita punya persoalan kita berdoa. Tapi berdoa jangan dulu minta jalan keluar. Tapi lebih kepada Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Cari tahu Tuhan apa sih maunya Tuhan. Terus bergumul, kalau misalnya belum dapat maunya Tuhan, terus berdoa sambil setiap harinya kita bertanggung jawab berusaha menyelesaikannya. Kan lagu katakan apa? Ku takkan menyerah pada apapun juga sebelum kita coba semua yang kita bisa. Tetapi dalam segala hal kita berserah terus kepada Tuhan. Cari tahu terus kehendak Tuhan. Untuk itu terakhir saya mau katakan, setiap kita menghadapi setiap masalah, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Yang penting kita bisa melewati hari ke hari dan jadikan masalah tersebut, persoalan hidup kita apapun itu, merupakan pengaman agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita sementara mengikut Yesus. Amin, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Jadi nanti yang ada di tempat ini kalau misalnya ada pertanyaan kita nanti bisa sambung. Dan haleluya Yesus Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya Yesus Tuhan.
Jadi kalau misalnya kita di sini habis firman atau sebelum firman atau misalnya setelah doa juga bisa langsung kasih masuk persembahan. Beda dengan yang lain. Kalau misalnya yang lain ada khusus kalau orang di sini orang menu berbeda. Menu berbeda tapi ini kan apa ya? Ini kan semua liturgi. Oh, yang Tuhan inginkan sebetulnya apa? Hati. Yang Tuhan inginkan hati, sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yes. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Amin, 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 Yesus Tuhan. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ajak kita berdiri. Ku pandang wajahmu dan berseru, amin. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di sorga, ini kami semua yang oh Yesus, kami rindu berkemas pulang Tuhan. Tak ada lagi yang kami mau cari Tuhan. Selain kami mau mencari perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu saja Tuhan. Karena waktu hidup kami singkat Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan-Mu, kami pun mau keluarga kami pun berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan boleh bersama-sama melayani perasaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan. Mengikut Yesus keputusan kami. Mengikut Yesus keputusanku. Kami tak mau ingkar, kami tidak mau berbalik lagi. Kami tetap mau mengikut Engkau Yesus. Yang kami tahu konsekuensinya adalah hidup tidak nyaman semasa kami hidup di dunia ini. Kalaupun ada fasilitas, semua itu fasilitas agar kami semakin berkenan di hadapan. Tapi itu bukanlah kebanggaan kami, selain kami bangga apabila melihat Engkau bangga atas hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan saat ini Tuhan. Itu adalah proses pendewasaan, di mana itu adalah fasilitas penjagaan-Mu bagi kami Tuhan. Melalui persoalan hidup yang kami alami Tuhan. Kami tetap mau katakan Yesus Engkau kebahagiaan kami. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, dengan kasih karunia yang Kau berikan kepadaku Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Engkau memberkati sahabat Bapak Ibu yang sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu lewat live streaming juga Bapak. Apapun pergumulan hidup mereka, apapun masalah mereka Bapak, kalau boleh Bapak bantu mereka Bapak. Engkau dapat bantu mereka semua menyelesaikan setiap masalah mereka. Walaupun ada sakit penyakit, kiranya dengan kemurahan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau dapat menyembuhkan mereka ya Bapak. Apapun permasalahan pergumulan hidup mereka, Engkau hadir, Engkau lawati mereka ya Bapak. Tapi biarlah di atas semua jawaban yang Kau berikan, mereka berjuang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Fokus Tuhan, seperti halnya yang 10 orang disembuhkan Tuhan, 1 orang berbalik bersungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Demikian pula Tuhan dengan sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, tapi sungguh-sungguh pula juga Tuhan. Beribadah bersama melalui live streaming, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sehingga semua yang kami alami Tuhan mendewasakan kami, membuat kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, perjalanan ini masih panjang Tuhan. Kami mau tetap terus bersungguh-sungguh di dalam Engkau, terus mau menggali kebenaran, sehingga kami mendapatkan pengetahuan yang utuh dan lengkap tentang Engkau. Sehingga kami boleh bertumbuh berakar yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga New Chapter ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik New Chapter Message maupun New Chapter Fellowship Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kami semua yang mendengarkan, menyaksikan New Chapter Message maupun yang sama-sama sungguh-sungguh beribadah dalam New Chapter Fellowship Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami serahkan New Chapter ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. New Chapter Community kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau mempersatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kekasih-kekasihnya Tuhan, sama-sama kita terima berkat Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, apapun berkat itu, tercurah melimpah bagi kita semua yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih sahabat Bapak Ibu yang boleh bersama-sama beribadah lewat live streaming maupun juga yang boleh hadir bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Love you all.